yang menjadi seru adalah ketika kemudian berbagai macam fraksi-fraksi atau partai-partai anggota-anggota ini serasa lupa ingatan. Kalau dulu dari 9 partai yang kemudian ada dalam DPR, hanya satu partai yang menolak. Apa? PKS. Meskipun hari ini PKS berubah menjadi partai kini setuju. Ada satu kalimat yang juga cukup menarik yang hadir dari sosok tokoh kita, siapa itu? Gus Yahya. Hai korban ghosting. Kalau waktu kecil kita sering bernyanyi tentang naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Tapi karena sekarang lagi musim hujan, untuk naik puncak gunung mungkin kita jarang ya, karena sedang musim hujan. Tapi ini bukan tentang naik ke puncak gunung, tapi tarif PPN yang semakin lama semakin naik. Kita tahu bahwa sebenarnya aturan tentang PPN ini dalam Undang-Undang HPP itu, ini kan sudah lama disahkan pada tahun 2021, yang pada saat itu negara sedang menghadapi yang namanya kasus COVID-19 gitu kan. Sehingga dari berbagai macam proses kejadian pada saat itu, ada berbagai macam penghasilan negara yang akhirnya berkurang. Ada berbagai macam krisis ekonomi yang kemudian harus distabilkan. Keadaan ekonomi negara ini harus segera distabilkan. Untuk kemudian menstabilkan keadaan ekonomi tersebut secara cepat, salah satunya adalah tentang kenaikan tarif pajak. Yang awalnya 10 jadi 11, 11 jadi 12. Dan paling lambat pengimplementasiannya adalah bulan Januari 2025, dan ini sudah bulan depan. Dan pada saat itu ada berbagai macam tanggapan, baik itu dari tanggapan dari MRT waktu itu Airlangga Hartarto, atau tanggapan dari Sri Mulyani, bahwa kebijakan kenaikan 12% tentang pajak ini itu tergantung pada pemerintahan yang baru. Apakah kemudian pemerintahan baru nanti akan menaikkan, tetap menaikkan sesuai dengan undang-undang yang ada, atau enggak gitu, atau ada keputusan-keputusan lain. Karena sebenarnya untuk kemudian membatalkan berbagai macam undang-undang ini terkait dengan kenaikan tarif pajak 12% ini, ada 3 hal setidaknya yang bisa dilakukan. Pertama, pemerintah bisa mengeluarkan peraturan PP dari pemerintah, sehingga akhirnya undang-undang ini atau kenaikan tarif pajak ini tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dilanjutkan. Atau yang kedua, pemerintah mengajukan kepada DPR untuk kemudian akhirnya ada semacam judicial review lah, sehingga akhirnya ada perubahan undang-undang terkait dengan UU HPP ini. Atau yang ketiga, masyarakat bisa mengajukan undang-undang ini kepada Mahkamah Konstitusi agar kemudian terjadi perubahan gitu. Meskipun dalam catatan sudah ada 2 orang yang kemudian hanya mengajukan ini kepada Mahkamah Konstitusi, tapi ditolak semua gitu. Sehingga mau bagaimanapun, akhirnya mau tidak mau pemerintah akan terus menaikkan tarif pajak menjadi 2% di bulan depan. Dan ini sedang menjadi berbagai macam perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Kenapa pada akhirnya harus pajak yang naik gitu? Pendapatan negara ini kenapa harus dibebankan kepada pajak? Kenapa harus dibebankan kepada masyarakat lagi gitu? Apakah kemudian pemerintah tidak berhasil mengelola berbagai macam kekayaan negara sehingga akhirnya semua pendapatan-pendapatan negara dibebankan kepada masyarakat? Ini kan semacam masyarakat diambil uangnya agar kemudian bisa membiayai berbagai macam program-program yang ada dalam pemerintahan. Ngutang sudah iya, masyarakat juga diambil iya. Semuanya jadi sumber daerahnya kemana sebenarnya gitu. Nah itu kan kemudian yang akhirnya menjadi pertanyaan. Dan yang menjadi seru adalah ketika kemudian berbagai macam fraksi-fraksi atau partai-partai anggota-anggota ini serasa lupa ingatan. Kalau dulu dari 9 partai yang kemudian ada dalam DPR, hanya satu partai yang menolak. Apa? PKS. Meskipun hari ini PKS berubah menjadi partai kini setuju. Jadi akhirnya sekarang PKS kan juga ikut setuju gitu. Bukan Partai Keadilan Sejahtera, ini sudah berubah menjadi partai kini setuju. Semua yang menjadi dukungan pemerintahan setujulah pokoknya gitu. Karena PKS sedang mendukung pemerintahan gitu. Jadi mau gak mau ya setuju aja gitu. Kita setuju gitu. Terkait berbagai macam hal ini. Dan ada satu statement yang kemudian cukup menarik juga dari salah satu anggota Partai Politik Gerindra ketika dia mengatakan sudahlah tidak usah banyak drama PDIP ini, karena mau bagaimanapun pada saat itu anggota parlemen terbanyak di PDIP. Dia lupa kalau ternyata fraksinya pada saat itu juga setuju gitu. Itu kan faktanya gitu. Terus dia bilang jangan cari menang-menangan lah, kita ya hadapi bersama.
Kalau pada saat itu kita putuskan ya, ya kita bertanggung jawab lah, dan bagaimana kemudian kita lakukan. Kalau memang ingin direvisi, ya mari kita duduk bersama dan jangan cari siapa menang siapa kalah, tapi untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Ini kan sebenarnya yang sama-sama paling victim siapa? Sama aja kan akhirnya. Satu yang mereka dulu juga setuju, sekarang mereka juga malah mengkritik PDIP karena PDIP menolak. Karena dulu sempat ada kalimat bahwa pemerintahan kenaikan PPN ini kan tergantung pada pemerintahan yang baru. Apakah kemudian nanti pemerintahan yang baru akan mengeluarkan PP yang akhirnya itu bisa menunda berbagai macam kenaikan ini dan merubah peraturan kenaikan tarif pajak 12% ini. Sederhananya kan begitu. Lah, tapi sampai sekarang masih belum ada pernyataan resmi bagaimana kemudian pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait dengan PPN 12% ini. Yang berkomentar masih tentang Sri Mulyani, yang berkomentar masih tentang Airlangga Hartarto gitu kan. Meskipun akhir-akhir ini Sri Mulyani ketika ditanyakan tentang kenaikan tarif PPN 12% ini masih belum terlalu jelas pembicaraannya seperti apa dan bagaimana. Apa saja kemudian barang-barangnya gitu kan. Ini kan ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menjadi persoalan. Nah, di tengah-tengah berbagai macam perbedaan-perbedaan antara satu partai politik dengan partai politik lain, antara satu fraksi dengan fraksi yang lain terkait dengan kenaikan pajak tarif PPN 12% ini, ada satu kalimat yang juga cukup menarik yang hadir dari sosok tokoh kita, siapa itu? Gus Yahya. Yang hari ini sedang digoyang dengan muktamar luar biasa di Surabaya. Gus Yahya mengatakan bahwa ya masyarakat perlu lebih cermat lah untuk kemudian akhirnya melihat bagaimana kemudian dampak positif dari kenaikan pajak 12% ini. Dampak positifnya adalah negara bisa menghasilkan berbagai macam pendapatan anggaran yang lebih besar dari sebelumnya, dan itu bisa untuk kemudian merealisasikan berbagai macam program-program yang direncanakan. Akhirnya lupa kalau kekayaan sumber daya alam kita itu banyak yang kemudian bisa dimanfaatkan. Tambang misalnya. Mungkin karena akhirnya sudah dapat tambang ya, mungkin ini kan hanya kemungkinan, sehingga akhirnya narasi-narasi yang dikeluarkan adalah untuk kemudian menenangkan masyarakat gitu kan, mendinginkan berbagai macam pikiran-pikiran masyarakat agar kemudian PPN ini tetap naik kan, dan dampaknya naik kepada masyarakat, katanya begitu. Sehingga ada narasi yang kemudian disampaikan, statement yang kemudian dikeluarkan, ya masyarakat perlu lebih cermat lagi untuk kemudian menanggapi PPN 12% ini. Seolah-olah beliau ini sudah paling paham tentang PPN, tentang ekonomi, tentang pajak mempajaki. Kita kan akhirnya jadi bertanya-tanya, apakah kemudian Nahdlatul Ulama hari ini sudah bergolong kepada kelompok elit, atau Nahdlatul Ulama memang bersama rakyat untuk kemudian memperjuangkan apa kemudian hak-hak masyarakat ini gitu. Ini kan menjadi pertanyaan, kenapa akhirnya ada kalimat statement yang dikeluarkan oleh Gus Yahya terkait dengan PPN 12% ini agar masyarakat lebih damai. Kenapa? Kenapa statement itu bisa muncul? Apa karena kemudian ada instruksi untuk mengamankan masyarakat supaya persoalan ini tidak terlalu menjadi dilema yang kemudian terus dibicarakan semakin terus menerus? Atau seperti apa? Ini kan yang kemudian akhirnya terus kita pertanyakan. Di tengah berbagai macam penolakan-penolakan baik dari akademisi, tokoh, ahli, semuanya mempertanyakan soal ini gitu. Dan satu yang kemudian pertanyaannya dari berbagai macam kasus PPN 12% ini adalah apakah sumber daya alam kita itu tidak mumpuni untuk kemudian menambah pendapatan negara kita, sehingga kemudian kita harus mempajaki masyarakat kita terus gitu. Ini dampaknya nanti kan kepada daya beli masyarakat yang akhirnya menurun, dan berbagai macam siklus ekonomi yang akhirnya nanti tidak berjalan karena masyarakat enggan untuk kemudian akhirnya membeli gitu kan, menjaga untuk kemudian akhirnya tidak terlalu membeli banyak barang gitu. Sehingga dari ini nanti perputaran ekonomi yang kemudian terjadi di masyarakat itu tidak terlalu lancar, maka daya beli menurun dan pada akhirnya ya ekonomi kita juga akan menurun. Ini kan repot jadinya gitu. Kalau pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah, ini menyelesaikan masalah dengan masalah. Jadi masalahnya plus ini gitu kan, jadi tambah banyak gitu. Dan dari berbagai macam hal ini kita hanya perlu menunggu bagaimana kemudian sikap Bapak Prabowo Subianto selaku pemangku pemerintahan hari ini, selaku pemangku kewenangan dan kekuasaan hari ini terkait dengan kenaikan tarif pajak menjadi 12% ini. Karena mau bagaimanapun tarif ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan satu statement yang kemudian dikeluarkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Karena kalau dilihat-lihat dari fraksi-fraksi yang kemudian ada di DPR, Gerindra ini rasa-rasanya juga tidak enak untuk kemudian hanya dinaikkan.
Karena ada berbagai macam kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat yang harus diperhatikan. Wah, ini kan berarti dalam satu posisi sebenarnya sudah semua menolak gitu. Meskipun dulu misalnya PDP dalam posisi setuju, tapi hari ini kan ada berbagai macam pelontaran-pelontaran dari kader-kader PDP, fraksi-fraksi PDP yang akhirnya menolak terkait dengan PPN 12% ini. Dan Gerindra hari ini juga mengatakan demikian. PKS yang partai kini setuju, meskipun sekarang setuju dengan pemerintah misalnya, dulu juga pernah punya catatan rekam jejak bahwa mereka menolak terkait hal ini. Ini kan berarti sebenarnya seluruh fraksi itu sudah sepakat untuk kemudian membatalkan kenaikan PPN 12%. Wah, ini kan tinggal menunggu saja momentum untuk akhirnya dibatalkan. Dan pada saat itu Prabowo Subianto akan menjadi superhero yang membanggakan hati masyarakat dan elektabilitas pemerintahan akan semakin naik. Top sudah ini kan. Jadi sebenarnya sudah selesai juga gitu kan. Sehingga Prabowo Subianto sebagai Bapak Presiden kita tinggal mengeluarkan instruksi, satu instruksi PP atau mengeluarkan instruksi untuk kemudian mengajukan perubahan terkait dengan UU HPP ini, sehingga kenaikan tarif pajak 12% dapat dibatalkan. Maka pada saat itu Bapak Presiden kita Prabowo Subianto akan menjadi superhero yang elektabilitasnya semakin naik. Jadi kalau tadi naik-naik ke puncak gunung semakin tinggi, Bapak Prabowo menurunkan harga PPN tetap kepada semula, maka elektabilitasnya juga akan naik semakin naik ke puncak gunung. Jadi apapun itu, kita akan lihat bagaimana kemudian statement yang akan muncul dari Prabowo Subianto terkait dengan HPP, undang-undang HPP ini. Apakah kemudian pada akhirnya PPN kita akan naik menjadi 12% atau tetap pada 11%, atau malah diturunkan lagi. Karena sudah banyak yang diturunkan gitu, tiket pesawat misalnya. Sudah banyak diskon-diskon yang kemudian diberikan pemerintah. Apakah kemudian ini juga akan terjadi? Tapi yang paling penting setelah ini adalah tentang bagaimana kemudian pemerintahan kita memikirkan inovasi-inovasi baru, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik lagi, sehingga pendapatan negara tidak bergantung kepada pajak yang dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya, tapi dapat dilakukan dan dapat dibesarkan pendapatan itu dari pengelolaan sumber daya alam yang baik. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi bisa sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.